Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, langsung saja. Saya ingin membahas soal yang kemarin saya berikan. Hanya ada satu soal, namun masih banyak yang keliru di soal ini. Oke, langsung saja. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x plus 5 dengan x, di mana x-nya itu dari 0 sampai dengan 5 dan x-nya itu adalah bilangan real. Nah, lihat di sini cara bacanya. Di sini tidak ada tanda sama dengan. Itu artinya nilai x-nya itu ada di antara 0 sampai dengan 5. 0 dan 5-nya tidak masuk karena tidak ada tanda sama dengan. Itu artinya nilai x-nya itu ada apa saja? 1, 2, 3, dan juga 4. Ini adalah domainnya. Kemudian ditanya daerah hasilnya apa? Nah, untuk mencari daerah hasil, kita tinggal memasukkan angka 1 sampai dengan 4 di fungsinya, yaitu f(x) sama dengan x plus 5. Oke, kita bahas ya. Jadi daerah asalnya atau domainnya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian daerah hasilnya tinggal kalian substitusi x-nya ini mulai dari angka 1. X-nya diganti 1, fx jadi f1. X-nya diganti 1 jadi 1 plus 5 sama dengan 6. Kemudian diganti lagi dengan 2. X-nya diganti dengan 2 jadi 2 plus 5 sama dengan 7. Ganti lagi dengan 3. Ganti lagi dengan 4. Nah, dapatlah di sini daerah hasilnya dari 6 sampai dengan 9. Di pilihannya kan tidak ada nih angka 6, 7, 8, 9. Hanya ada seperti ini. Nah, ini sama dengan menyatakan angka 6 sampai dengan 9. Cara bacanya x, di mana x-nya ini dari batasnya antara 5 sampai dengan 10. Sedangkan 5 dan 10-nya tidak masuk. Itu artinya di tengah-tengahnya 5 dan 10 berapa? 6, 7, 8, dan juga 9 gitu ya. Jadi yang kemarin memasukkan angka 0 sama 5 untuk diganti di x-nya itu salah. Yang benar adalah memasukkan angka 1 sampai dengan 4 ke fungsinya, sehingga dapatlah 6 sampai 9 ini. Namun tertulis di sini menggunakan fungsi yaitu nilai x-nya di antara 5 sampai dengan 10, sedangkan 5 dan 10-nya tidak masuk karena tidak ada tanda sama dengan. Oke. Kalau yang A ini kita lihat minus 5, lebih kecil dari x, x lebih kecil dari 10. Itu artinya ada di antara minus 5 sampai dengan 10. Yaitu apa saja? Minus 4, minus 3, minus 2 sampai dengan 10. Kalau ini 0 lebih kecil dari x, x lebih kecil dari 10. Itu artinya terdiri x-nya dari 1 sampai dengan 9 karena 0 sampai 10-nya 0 sama 10 tidak masuk. Begitupun yang ini. Nah, kalau ini beda karena ada tanda sama dengan. Itu artinya minus 5-nya masuk, kemudian minus 4, minus 3, minus 2 sampai dengan 9. Karena di sini 10 nggak masuk. Oke. Kemudian ini 5 sampai dengan 10 dan ada sama dengan, itu artinya 5-nya masuk, jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bedanya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next saya akan membahas contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ditanya mana yang merupakan grafik fungsi. Nah, yang harus kalian ingat lagi, fungsi itu kalau di grafik ini fungsi itu x ya. Domainnya itu adalah x, daerah hasilnya itu adalah y. Jadi ini domain, ini si range-nya. Nah, kalau fungsi, ingat lagi, fungsi itu tidak boleh double, tidak boleh juga dia jomblo kan. Kalau ini jelas tidak jomblo karena ada. Tetapi kita lihat dia tidak boleh double. Ingat, x-nya ya yang tidak boleh double, domainnya tidak boleh double. Kita lihat ini yang A. Ini x, x-nya misalnya di sini x-nya 4. X-nya 4 lagi memetakan y. X-nya 4 lagi. Loh, ini kok double x-nya, sedangkan x-nya tidak boleh double kan? Berarti A bukan. Kalau yang B kita lihat. Nah, yang B ini tidak ada yang sama ya. Tuh, x-nya berjalan, tidak ada yang sama. Berarti jawabannya di sini
yang B. Kita lihat lagi yang C. Nah, ini berjalan ke sana X-nya, kok dia kembali lagi ke atas. Nah, kalau seperti ini bukan fungsi, oke? Karena dia tidak boleh double, ini kan dia kembali, berarti ada yang sama nih X-nya. Kemudian yang D, ini dia nggak double, kalau ke sini kan nggak boleh nih, ada yang double, berarti ini juga bukan fungsi. Jadi yang merupakan fungsi adalah yang B. Kemudian, nah saya ada contoh di sini yang nomor 2, menentukan daerah asal fungsi jika bentuknya akar. Nah, kalau ingat lagi, kalau misalnya daerah asal itu berarti dia nggak boleh sama sekali nilainya error kan. Sedangkan kalau akar yang di dalamnya itu negatif, hasilnya nanti akan error. Kecuali kalau akar 0 itu sama dengan 0. Jadi untuk mencari daerah asalnya, yaitu kita cari di sini bagaimana caranya supaya dia 0. Berarti dijadikan minus 4 kuadrat atau 4 kuadrat kan. Karena minus 4 kuadrat di sini, minus 4 kuadrat itu sama dengan 16, kalau dikurang jadinya 0. Oke, begitu juga kalau misalnya dia 4. Nah, kalau misalnya dia 5, misalnya di sini minus 5 kuadrat. Minus 5 kuadrat itu kan 25 ya. Sedangkan 16 itu lebih kecil dari 25. Kalau 16 dikurang 25 kan hasilnya negatif. Akar negatif itu error, nggak boleh. Itu artinya di sini daerah asalnya harus kita batasi dari minus 4 sampai dengan 4. Minus 4 dan 4-nya masuk. Tetapi kalau lebih dari itu, misalnya di sini diganti minus 5, minus 6, atau di sini diganti 5, 6, itu nggak bisa. Karena nanti hasilnya nilai 16 ini kan lebih kecil dari si X-nya. Sehingga nilainya nanti akan error. Itu artinya daerah asalnya dari fungsi akar 16 minus X kuadrat adalah ini. X, dimana X-nya itu dari minus 4 sampai dengan 4. Dan seluruh bilangan real. Jadi ini ya batasnya. Oke, next, yang ketiga. Nah, ini menentukan daerah asal fungsi akar juga, tetapi bedanya X-nya ada di depan. Kalau seperti ini, kita cari supaya dia jadi 0 dulu. Masukin X-nya 1 ya, 1 kurang 1 kan 0, akar 0 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya lebih dari 0 boleh nggak? Misalnya diganti 2, 2 kurang 1, 1 akar 1 boleh ya. Diganti 4 misalnya, 4 kurang 1, 3 boleh. Berarti di sini daerah asalnya, nah syaratnya di sini dia lebih besar atau sama dengan 1. Tetapi nih kalau misalnya dia lebih kecil dari 1, misalnya X-nya kita ganti 0, 0 kurang 1 negatif kan. Sedangkan saya bilang tadi kalau akar negatif itu nanti hasilnya error. Itu artinya harus kita batasi nih daerah asalnya. Daerah asalnya tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Dia hanya boleh 1 atau lebih. Nah, cara penulisannya seperti ini. X dimana X-nya itu lebih besar atau sama dengan 1. Dan X-nya adalah bilangan real. Gitu ya. Kemudian yang keempat. Nah, ini merupakan fungsi linear ya. Suatu fungsi fx sama dengan ax plus b. Rumus fungsinya, yang ditanya rumus fungsi nih, apabila jika si f2 sama dengan 3 dan f3 sama dengan 5. Nah, caranya perhatikan baik-baik. Kalau untuk f2 sama dengan 3, kita masukin rumus fungsinya fx sama dengan ax plus b. Nanti akan ketemu nih nilai a dan b-nya. Jadi nanti baru kita dapat rumus fungsi fx. Caranya, ini kan udah diketahui f2 sama dengan 3. Berarti di sini dalam kurung adalah x kan. X-nya 2, di sini fx, x-nya kita ganti dengan 2. Jadi f2 sama dengan a, tadi dalam kurung apa? X kan. Berarti x-nya kita ganti dengan 2. Sama ya, x-nya kita ganti 2 plus b. F2 sama dengan a2 plus b. Nah, F2-nya udah diketahui nih hasilnya 3. Kita ganti lagi F2 dengan 3. Jadi F2-nya kita ganti 3 sama dengan A kali 2 sama dengan 2A plus B. Ini saya balik saja, jadi 2A plus B sama dengan 3. Itu masih yang pertama. Yang kedua, kita masukin lagi nih, jika F3 sama dengan 5.
Nah, masukin rumus fungsi yang pertama, fx sama dengan ax plus b. X-nya kita ganti dengan yang dalam kurung ini apa? 3. X-nya kita ganti juga dengan 3 plus b. Nah, F3 udah diketahui sama dengan berapa? 5. Jadi F3-nya kita ganti dengan 5. Kalau ini kan F2 sama dengan 3. Makanya F2 diganti dengan 3. Kalau ini udah diketahui bahwa F3 itu sama dengan 5. Kayak di sini F3 kita ganti dengan 5. A kali 3 sama dengan 3A plus B. 3 plus B sama dengan 5. Ini hanya dibalik. Oke, udah dapat 2. Nah, kemarin kita udah belajar di sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kalau ada seperti ini tinggal disubstitusi untuk mendapatkan A atau B-nya. Oke, kita substitusi. Bukan substitusi ini, maksudnya eliminasi. Kalau substitusi kan mengganti. Kalau eliminasi dia mengurang atau menambah, ya kan? Nah, ini ada 3A plus B sama dengan 5 dan 2A plus B sama dengan 3. Kita mau hilangkan salah satu. Yang satu variabel mana? Yang B kan? Diapakan supaya hilang? Dikurang. Oke, 5 kurang 3 sama dengan 2. B kurang B habis. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Hanya ditulis A. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapat A, caranya tinggal disubstitusi saja. Kita tidak perlu eliminasi lagi, kita substitusi saja ke salah satu. Mau yang 2A plus B sama dengan 3 atau yang ini. Terserah. Ini saya substitusi di 2A plus B sama dengan 3. A-nya udah dapat 2 ya, kita ganti A-nya dengan 2. Jadi 2 kali 2 plus B sama dengan 3. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 plus B sama dengan 3. Jadi B-nya sama dengan 3. 4 positif pindah jadi negatif. Jadi B-nya sama dengan 3 kurang 4. Dapatlah B-nya sama dengan minus 1. A-nya dapat 2, B-nya dapat minus 1. Yang dicarikan rumus fungsi. Tinggal kita masukkan ke sini. Fx sama dengan Ax plus B. Jadi Fx-nya sama dengan A-nya kita ganti dengan berapa tadi? 2. B-nya kita ganti dengan negatif 1. Jadi rumus fungsinya didapat adalah 2x minus 1. Gitu ya. Oke, soal nomor 5 ini sama. Tentukan nilai A dan B, tentukan rumus fungsi. Yang berbeda ini, kita tentukan titik potong setelah dapat rumus fungsi. Kemudian kita gambar grafik pada bidang kartesius dengan daerah asalnya X, di mana X-nya elemen bilangan real. Oke, sama caranya seperti tadi. Untuk F1 sama dengan 8. Fx sama dengan Ax plus B, tinggal X-nya kita ganti dengan 1. Jadi X-nya kita ganti dengan 1. Jadi A1 plus 8. Kemudian F1 udah diketahui, kita ganti dengan 8. F1 diganti dengan 8. A kali 1 sama dengan A plus B. Ini saya balik, jadi A plus B sama dengan 8. Oke, next, yang kedua yaitu F minus 3 sama dengan 0. Kita masukin di rumus fungsinya. X-nya kita ganti dengan apa? Minus 3. X-nya kita ganti dengan minus 3. F minus 3 udah diketahui yaitu 0. Tinggal F minus 3 ini kita ganti dengan 0. A dikali minus 3 sama dengan minus 3A plus B. Kita balik jadi minus 3A plus B sama dengan 0. Oke, kemudian tinggal kita eliminasi. Eliminasi A plus B sama dengan 8 dan minus 3A plus B sama dengan 0. Ini supaya hilang B-nya dikurang. 8 kurang 0 sama dengan 8. Ini kan 1. 1 dikurang, ketemu lagi minus, jadinya positif ya. Iya kan? Ini kan 1. 1 dikurang, kok kurung lagi, minus 3. Jadinya minus kali minus ini jadi positif kan? Jadinya 1 plus 3. 1 plus 3 sama dengan berapa? 4. Jadinya 4A. 4A sama dengan 8. 4 pindah jadi bagi. Jadinya 8 bagi 4. Jadi A-nya dapat 2. Sudah dapat A2, tinggal disubstitusi ke persamaan yang mudah saja, yaitu A plus 8. A plus B sama dengan 8. A-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 plus B. B sama dengan 8 kurang 2. 2 pindah jadi negatif kan? Jadi dapatlah B-nya sama dengan 6.
Oke, rumus fungsinya fx sama dengan ax plus b, a-nya kita ganti dengan 2, b-nya kita ganti dengan 6. Dapatlah fx sama dengan 2x plus 6. Fx ini sama dengan y ya, sama. Kan tadi saya bilang kalau x itu domain, kalau y itu adalah daerah hasilnya kan. Jadi fx ini sama dengan y, jadi bisa diganti y sama dengan 2x plus 6. Oke, kemudian dari rumus fungsi ini kita bisa buat titik-titik potongnya. Caranya untuk mencari titik potong x, diingat lagi materi yang lalu, kalau mau cari titik potong x maka y-nya yang kita nolkan. Tadi kita udah dapat rumus fungsinya, yaitu y sama dengan 2x plus 6, y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 2x plus 6. Nih saya balik, 2x plus 6 sama dengan 0, plus 6 pindah jadi negatif, jadi 2x sama dengan negatif 6, x-nya 2 pindah jadi bagi, jadinya x sama dengan negatif 6 bagi 2. Jadi x-nya dapat negatif bagi positif, hasilnya negatif 3. Maka titik potong x-nya yaitu negatif 3, y-nya berapa? 0. Nah, kalau mau cari titik potong y, maka x-nya lagi yang kita nolkan. Y sama dengan 2x plus 6, x-nya yang kita nolkan, jadi 2 kali 0 plus 6. 2 kali 0, apapun yang dikali 0 sama dengan 0. 0 plus 6, 6. Maka titik potong y adalah 0,6. Udah dapat 2 titik potong ini, tinggal dibuat grafiknya. Nah, kita buat grafik. Minus 3,0, x-nya minus 3, y-nya 0 ada di sini. Kemudian titik potong y 0,6. X-nya 0, y-nya 6 di sini. Nah, kalau dia minta di sini bilangan real, maka kita garis. Tapi kalau di sini tulisannya bilangan bulat, maka hanya titik-titik saja. Oke. Oke, next. Nah, ini ada latihan soal. Tinggal kalian ikuti cara yang tadi. Di sini ada rumus fx-nya yaitu ax plus b dengan nilai f2 sama dengan 6 dan f1 sama dengan negatif 3. Sama seperti tadi caranya, x-nya diganti dengan 2, nanti dapat f2, kemudian f2 diganti dengan 6. Ini x-nya tadi diganti dengan 2. Nanti dapatlah 2 persamaan yang bisa dieliminasi. Sudah dapat nilai a dan b, masukkan lagi ke rumus fungsi untuk mengganti nilai a dan b-nya. Silakan dicoba. Kemudian langsung dikumpulkan di classroom, oke? Oke, nanti di hari Rabu baru akan saya bahas lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.